Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita kali ini membahas mengenai realisasi investasi Triwulan 2. Ini menarik sekali ya Pak ya, pembahasannya betul-betul sangat membuat semakin penasaran begitu. Nah tadi juga disampaikan beberapa yang mungkin menjadi tantangannya kenapa kemudian Provinsi Bengkulu masih jauh dari target 7,1 triliun disampaikan oleh Pak Anzori begitu ya. Salah satunya adalah dari jalur laut ya, atau bisa dikatakan infrastruktur begitu ya. Dan juga termasuk juga tadi dari perizinannya. Nah kalau dari PMPTSP sendiri Bapak, untuk kondisi perizinannya apakah masih dilihat rumit oleh investor atau seperti apa Pak? Baik, jadi kalau perizinan sebetulnya yang kita laksanakan ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2000, nomor 5 tahun 2001 itu sebetulnya OSS RBA itu sekarang ini sudah disempurnakan dengan OSS PPP 28 2025 itu sudah sangat baik sekali. Kenapa? Jadi perizinan itu sekarang sangat mudah dan di sistem itu semuanya sudah ada. Jadi apa yang kita harus urus, di mana kita harus urus, itu ada di situ. Jadi kalau kita sudah klik, udah punya NIB, itu kita bisa langsung ngurusnya mudah. Jadi kalau izin ini tidak mesti urus di provinsi, cukup di kabupaten. Di situ sudah nyaut. Jadi pengusaha itu cukup di kabupaten. Dan yang kecil itu langsung jadi. Dan itu sudah secara nasional sudah kita laksanakan. Dan untuk di provinsi Bengkulu ya, kita di Dinas Penanaman Modal itu tahun 2017 kita sudah punya perda penanaman modal. Kemudian tahun 2024 kemarin itu diperbaharui. Ya, jadi nomor 5 tahun 2024 itu kita penanaman modal itu sudah diperbaharui. Di situ salah satu poinnya kita bisa memberikan insentif. Nah, jadi insentif kemudahan, insentif pajak daerah, insentif bisa jadi bantuan misalnya tenaga, minta bantuan data. Itu sudah kita siapkan di dalam perda. Itu kami buat. Artinya Provinsi Bengkulu itu sudah siap tahun 2017 kemarin sudah siap. Dinas Penanaman Modal itu dibentuk tahun 2016 akhir. Kita 2017 sudah punya dan 2025 ini kita sudah perbaharui dan sudah ada di situ sudah lengkap ya. Sudah lengkap untuk mendukung investor-investor itu yang ingin ke Bengkulu itu ada kemudahan dan itu sudah kalau sudah jadi perda itu artinya sudah ada kepastian hukum untuk para investor berusaha di Provinsi Bengkulu. Itu salah satu kemudahan ya untuk investor yang nanti mau ke Bengkulu. Jadi juga kita sebetulnya sudah juga punya untuk promosi. Kita sudah punya promosi yang punya BKPM RI. Jadi kalau BKPM RI itu punya bisa langsung istilahnya mendunia, bukan di Indonesia saja. Jadi punya website yang kita semuanya menyampaikan ke BKPM RI. Jadi kita tinggal masukkan website itu. Jadi orang di mana-mana seluruh dunia Indonesia itu bisa mengakses di situ. Jadi memang khusus untuk promosi yang sifatnya untuk itu sudah punya kita, sudah online dan sudah punya juga tenaga khusus untuk mengisi itu di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu. Jadi itu yang sudah dilakukan di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk menarik investor dari luar daerah. Baik, Pak, sebetulnya Julia tadi juga mau menanyakan terkait dengan pengaruh dari infrastruktur atau sarana penunjang yang kemudian bisa menjadikan keputusan oke atau enggaknya nih si investor untuk masuk ke Bengkulu, yang sebetulnya tadi sudah dijawab oleh akademisi ya, bahwa bagaimana sarana infrastruktur ini menjadi salah satu penghambat gitu. Kalau dari PMPTSP sendiri seperti apa melihat? Sebetulnya itu betul apa yang disampaikan Pak tadi. Jadi kita lihat kalau investor itu misalnya mau datang ke Bengkulu, pertama mungkin jalan darat. Jalan darat ini soalnya tol kita udah jadi nih. Ya. Kalau untuk bawa alat berat untuk ini lewat gunung itu investor juga mikir juga itu ya. Kalau misalnya pemerintah pusat dan daerah bisa mengusahakan jalan tol kita sampai ke Lampung misalnya kemana kan, ke Palembang, itu mungkin pertama ya. Yang kedua yang pelabuhan tadi, pasti nih pelabuhan nih. Pelabuhan harus beres dulu. Jadi kita sudah juga enak. Dan tiga, kita selama ini di Bengkulu yang masalah BBM itu juga kan.
Di provinsi ini saya lihat nggak ada BBM itu yang sekarang ini belinya juga antrinya panjang bukan main. Kemudian dijatah, ya. Kenapa harus dijatah? Kan kasihan orang. Di situ juga itu termasuk nanti pertimbangan ya, pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Kenapa? Itu aja nggak selesai katanya kan? Kita juga nggak ini, karena kenyataan seperti itu. Ya kita kan bicara ini kenyataan yang ada di provinsi kita. Mungkin itu kedepannya untuk Pertamina, untuk orang pusat itu diperbaiki. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Karena di provinsi lain saya lihat nggak ada itu, nggak ada orang belinya. Ini cuma bisa 25 liter. Ya kalau itu seperti itu, kita sekarang kan seperti itu. Jadi sudah lama itu peraturan. Tapi kalau memang pakai barcode ya biasa, itu di tempat lain juga. Mungkin salah satu faktor tadi jalan ya. Kemudian pelabuhan yang juga ya itu tadi BBM itu juga pengaruh bagi investor yang kalau kita di Bengkulu sebetulnya kalau keamanan ini aman kita nih. Bengkulunya aman, demo nggak begitulah, demo ada dikit-dikit tapi nggak begitu ini. Jadi investor masih bisa memaklumi itu kalau demo, keamanan sudah tuh. Politik juga nggak begitu, inilah di Bengkulu. Tapi itu tadi fasilitas yang 3 tadi harus diperbaiki dahulu. Jadi nanti kita juga bisa enak juga untuk mempromosikan. Baik. Kasihan nanti kita sudah ini investor ini aja belum selesai, jadi belum bisa itu. Investasinya masih segitu lah jadi. Baik. Ini itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi dan kita akan simak bagaimana pendapat dari akademisi Pak Anzori melihat tantangan yang ada di Provinsi Bengkulu terkait dengan realisasi investasi di Bengkulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.